PDIPM Sidoarjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul pada acara Safari Ramadan PDIPM Sidoarjo. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat kajian. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita hormat Ketua PCM Tulangan dan beserta jajarannya. Yang kami hormati juga Ketua PDIPM Sidoarjo, yang Kakanda Al-Farizi, dan teman-teman pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah se-Kabupaten Sidoarjo, termasuk tuan rumah PCPM Tulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidal ayyami wasyuhur afadha fihi al-khair wan nur subhanahu wa ta'ala yaghfirul dhunub wa yasirul uyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ala. Teman-teman semuanya, pemuda Muhammadiyah, Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sudah banyak hal yang disampaikan dan itu merangkum ya, semua misi kehidupan kita di dunia ini. Apalagi posisi kita ini posisi yang sangat krusial sebagai anak muda. Kalau sebutan-sebutan pemuda, anak muda, syabab dan segala sesuatu itu kalau dalam sejarah Islam, kalau mencari kata muda dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, di situ pasti usia muda itu identik dengan hal-hal yang positif, produktif. Jadi tidak sama seperti sebutan-sebutan ya, ilmuwan-ilmuwan barat ya. Dulu kalau di pondok itu belajar kitab namanya Tarbiyah Amaliyah, kitab tentang pendidikan. Di situ ditunjukkan beberapa konsep pendidikan dari Yunani, dari barat, dan juga ada kembalinya konsep pendidikan Islam. Apalagi mungkin teman-teman ada yang pernah kuliah psikologi dan sebagainya, itu kan kadang kalau ilmu pendidikan itu menyebutkan pemuda atau remaja itu kan sering identik dengan sebutan pubertas. Kalau sudah bicara pubertas pasti anak muda itu diidentikan dengan sesuatu yang enggak stabil, labil, sembrono, terus ya ketika berbuat salah itu dinormalisasi dan lain sebagainya. Karena orang barat itu memandang usia muda itu hanya sekedar ya, pertumbuhan atau kematangan secara seksual saja. Jadi kadang itu orang-orang zaman dulu malah wajar sinom itu gak sebuah masjid gak apa. Jadi melakukan segala sesuatu negatif itu dianggap wajar. Padahal kalau kita belajar sejarah Islam mencatat, kalau sudah bicara tentang usia muda di surat Al-Kahfi, innahu fityatun amanu bi rabbihim. Fityah itu kan usia muda, dan amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Rabbnya, wa zidnahum huda, dan kita harus berusaha semuanya. Bahkan anak muda itu dapat porsi khusus di akhirat, mendapatkan naungan
ketika tidak ada naungan selain naungannya dari Allah Subhanahu wa taala, itu kan asyabab nasya'a fi ibadatillah. Salah satunya adalah anak-anak muda yang masa tumbuh kembangnya itu dalam keadaan ibadah kepada Allah. Nah, semoga kita ini termasuk di dalamnya. Apalagi kalau sudah jam-jam segitu, jam 11, bayangkan. Tadi disebutkan dalam Al-Quran itu di ayat perintah puasa, bacaan oleh Qori itu kan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bulan Ramadan itu Allah menginginkan yaitu kemudahan bagi kalian. Memang. Jadi khusus di bulan Ramadan ini semua amalan ibadah itu jadi mudah. Coba kalau hari-hari biasa, di Kamis, saya yakin mungkin yang hadir di sini, sing besok pray ini paling guru swasta toh, guru-guru swasta, guru-guru honorer, guru-guru Muhammadiyah pray, makanya mau mulaian sampai ini nyantai. Tapi teman-teman yang di kampus, yang di perusahaan, di pabrik, gak mau takut arah ilmu jadi boleh sekolah bu. Iya cuma masuk ya. Bayangkan Ramadan, malam-malam yang mulai tani jam 1 jam 2 mulai sampai sahur meskipun paginya kerja. Nek guru Muhammadiyah pun aman. Mari subuh turun mana sih? Kalian kemudian sekarang. Nah itu kan Allah menjadikan mudah. Puasa tiap hari mudah. Tiap mulai tiap hari mudah. Nah itu Allah menjadikan kemudahan dalam Ramadan ini. Kita ada di sini maka ya inilah namanya usia muda. Kalau dalam konteks Islam itu luar biasa. As-sabiqunal awwalun 10 generasi awal yang memeluk Islam itu yang paling tua kan Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu pun usianya belum 40. Usianya 37. Berarti kan masih usia pemuda. Pemuda itu dalam Islam itu konsepnya 40 ke bawah. Itu semuanya adalah anak-anak muda. Maka kita jangan sampai salah konsep. Konsep diri kita harus jelas dulu. Kita ini anak muda. Pemuda identik dengan potensi, identik dengan ya ada nekatnya. Jadi ya memang istilah kata-kata senom gak popo salah itu mengandung dua sudut pandang. Kesalahannya itu jangan sampai dinormalisasi. Artinya arek enom gak popo salah itu senom salah dhisik gak popo, tapi harus ada dari kesalahan itu ada perbaikan. Daripada wis tuwek semua terus itu kan gak baik. Wis tuwek salah. Makanya mumpung masih muda kita harus berani mencoba hal yang baru. Makanya ada idiom apa? Ada hashtag berasa. Iya. Cara ini masih jauh tolol. Jadi aja teman-teman tahu lagi berasa. Ya gak apa-apa sih enom. Kabeh berasa nih. Artinya berasa di situ kan. Oh ini malah filosofis berasa. Artinya sesuatu yang hanya baru. Melakukan inovasi yang masih muda. Jadi salah itu bukan sesuatu yang sangat fatal kalau masih muda. Ya dalam artian mengetahui kesalahan seperti Nabi Ibrahim saja kan juga di awal-awal pencariannya terhadap Tuhan itu banyak salah. Menganggap matahari sebagai Tuhan itu ternyata salah. Diperbaiki lagi. Menganggap bulan ternyata sebagai Tuhan ternyata salah. Maka di situ kita mumpung kita masih muda ini kita konsep betul-betul, jangan sampai nanti sudah tua sih bolak-balik salah. Jadi jangan sampai kita ini mau disebut sebagai anak muda diidentikan dengan sesuatu yang labil, sesuatu yang nggak benar, foya-foya dan sebagainya. Kita ubah, kita belajar dari ya konsep usia muda yang ada pada sejarah Islam yang sudah tercatat dalam sejarah Islam. Itu kan luar biasa. Ya Al-Quran kalau sudah bicara muda, apalagi Nabi Ibrahim itu kan termasuk apa disebut-sebut oleh umat manusia ketika itu kan ada seorang anak muda yang berani berbuat mendobrak kebiasaan lamanya. Nabi Ibrahim kan masih muda. Itu jadi bahan omongan juga. Ya anak muda kok berani-berani yang melakukan
mendobrakan melawan kebiasaan yang ada, yaitu berhancur dan berhayat. Itu kan usia muda. Itu Nabi Ibrahim berani. Selama on the track, tadi kan diingatkan, tapi tracknya sudah gitu, relnya sudah benar. Maka kalau sudah pas di atas relnya, melaju kencang, bukan terpil, aman. Tapi nek relnya melengser, melangkah sedikit sudah guling. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini semoga keberadaan kita malam ini, keberadaan kita di Pemuda Muhammadiyah yang memang tugasnya, kerjaannya adalah dakwah, meneruskan perjuangan Muhammadiyah. Ya, semoga kita ini tercatat menjadi anak-anak muda yang tadi nasa'ah fi ibadatillah, yang tumbuh, yang berkembang dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kita harus selesai dulu dengan konsep diri kita. Jadi kalau kita ingin menempatkan siapa sih diri kita ini, seperti kalau kita ini ketemu teman, ketemu kancane nang pasar, pasti kan ditakoni kan, lho tekon dijak pertama, tekon dijak lapo sampai yang nanti ini kedua, yang ketiga terus paling nanti nanti. Itu kan pertanyaan yang simpel, pertanyaan basa-basi, atau juga mungkin pertanyaan memang ingin mengetahui sampai ini lapo kok korok-korok ini, kok bisa sampai, karena ketemunya bukan di tempat yang menjadi kebiasaan dia. Nah, kalau ketemu orang tulangan di tulangan udah biasa mungkin ada tulangan, maksud takut di tekonti, memang kamu nanti itu. Nah, kalau kita ketemu di tempat yang asik, ketemu teman di tempat yang bukan tempatnya, ketemu nang pasar, kita tekonti jatuh. Terus lapor nanti ini. Terus mari nanti. Ya, seperti kita ini sedang hidup di dunia ya begitu. Kita harus tahu jawaban dari 3 pertanyaan itu. Tekon dijak. Sampai di tekon di, saya ini ciptaan Allah. Tadi sudah dijelaskan. Tekon anaknya Nabi Adam, ya Bani Adam. Terus laporan dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus mari kita nanti, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kadang innalillahi sendiri sudah menjawab 3 pertanyaan itu. Nah, kita selesaikan dulu konsep diri kita. Kita ini datangnya dari Allah, menjalani hidup juga sesuai dengan apa karepe sing gawe. Lalu juga kembali nanti tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Ramadan ini kan menjadi sebuah momen, banyak orang yang tidak mau kelewatan, bahkan sampai di penghujung malam seperti ini. Jadi ini masih mau-maunya keluar rumah malam-malam dari berbagai penjuru. Ya, orang sih kalau ujung lor, ujung kulon, ujung kidul hadir di rumah Allah, di masjid. Karena kan kita ini sedang ingin memanfaatkan, memaksimalkan yaitu perjumpaan kita dengan Ramadan. Kadang sesuatu itu kalau kata berpisah itu kan semuanya jadi momen yang penting, jadi momen yang saya katakan tidak mau berpisah, padahal yang harus berpisah. Nah, ini momentum kita memandang Ramadan ini adalah sebuah momen yang harus kita maksimalkan. Sebenarnya seluruh usia kita itu juga momen, karena kita tidak tahu kapan usia itu berakhir. Nah, maka disinilah pentingnya ketika kita masih dalam posisi sebagai anak muda, nah, kita ini menggapai sebuah perubahan. Namanya perubahan itu kan harus selalu ada, dan perubahan itu menjadi perubahan yang lebih baik. Kan standarnya kan dulu, namanya berubah kan harus lebih baik. Cuma kita tidak akan berubah kalau kita hanya menunggu. Ada sebuah nasihat itu di kitab Hikam Ibnu Athaillah, kita tahu bahwa Muhammadiyah cek tahu ngaji tasawuf. Kita mengambil dari salah satu hikmah dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, itu kitab tasawuf. Itu ada salah satu bait yang berbunyi la tataraqqa faragul aghyar fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Jadi jangan menanti-nanti, la tataraqqa, jangan menunggu,
jangan menanti-nanti faragul agyar, kecenderungan kepada dunia itu hilang. Jangan menanti hilangnya kecenderungan kepada dunia. Untuk apa? Karena hal ini dapat membuat lupa akan datangnya pengawasan atas akwal yang telah ditetapkan untukmu. Artinya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk berbuat, untuk melakukan perubahan, untuk menggapai langkah yang lebih baik, tidak perlu kita ini menunggu hilangnya kecenderungan kepada dunia. Kadang mumpung si enom, kita nikmati hidup dulu. Masalah soal masjid, masalah ngaji, nek wis tuwek kan biasanya gitu ya. Lalu kata rokok, dari kata rokoba, jangan yang bermakna rokoba itu kan rokoba. Di situ lah kata rokok dimaknai yaitu jangan menunggu dengan penuh perhatian mengharapkan sesuatu. Rokoba itu kan mendampingi, memperhatikan, mengawasi. Maka di situ jangan sampai kita itu menunggu sampai faro, sampai mengalami sebuah kevakuman, kekosongan, hilangnya gangguan atau kesibukan yang dianggap menghambat seseorang untuk mendekat kepada Allah. Al-agyar jamak dari goir, yaitu sesuatu yang utama. Selain sesuatu yang goir itu kan selain sesuatu yang utama, yaitu hal-hal duniawi yang mengalihkan perhatian seseorang dari Allah. Jadi tidak usah menunggu kita ini ke arah dunia. Kadang orang itu mumpung sih doyan dunia, maka sih digolek yang disibukkan hidupnya dengan urusan dunia. Sing penting kalau punya dunia sih, mumpung sih doyan dunia. Aku akhirnya wis gak doyan dunia baru ngurusi akhirat. Banyak orang yang dapat begitu. Maka di sini menurut Imam Taala bukan begitu konsepnya. Tidak usah menunggu kita ini prei teko dunia. Kalau kita ini masih punya kecenderungan dengan dunia, lalu kita menunggu nanti saja. Nek wis gak doyan dunia baru sobo masjid. Nek wis gak nyambut gawe baru ngaji dan lain sebagainya. Nah, makanya para teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita perlu segera mengambil sebuah inisiatif bahwa janganlah kita tuh menunggu sesuatu itu, menunggu kita ini sudah betul-betul nganggur, betul-betul kosong. Kalau diajak bergerak, diajak dakwah, biasanya kan jawabannya mesti repot mas. Diajak ngaji, jawabannya adalah kadang sibuk, kerja. Kok pikir mau ngaji ini adalah orang nganggur. Diajak ngurusi masjid, gak iso, tidak bisa. Saya dan rencang-rencang ini diajak urusan masjid tidak bisa. Kadang tidak begitu. Jadi jangan menunggu situasi ideal untuk beribadah. Tidak ada situasi yang ideal. Nunggu nunggu moodnya baik, mau berkarya, nunggu situasi ideal. Ayo kita meningkatkan diri. Ayo kita misalkan ajarkan, kita buat gerakan pemuda Muhammadiyah yang lebih baik, yang lebih aktif, yang dinamikanya lebih lebih berwarna. Jangan sekarang. Pada saya itu mas, aku di rumah kuliah, aku sibuk-sibukin kantor. Kapan kita ini gak sibuk? Nah, jangan sampai kita ini menunggu semua masalah, semua gangguan itu hilang dulu, baru kita melakukan sesuatu. Nanti yang ada justru kita kehilangan kesempatan. Nah ini ngomong kehilangan kesempatan, ngomong masalah momen. Itu ada peristiwa di bulan Ramadan. Ramadan itu punya sejarah yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam, yaitu di tahun kedua Hijrah, 1400 tahun sekian. Tahun kedua Hijrah itu ada peristiwa yang viral, yang terkenal, monumental, sampai saat ini digunakan sebagai teladan oleh umat Islam di dunia, yaitu peristiwa Badar.
Badar itu bicara tentang momentum. Berbicara tentang momentum. Perang Badar itu kan terjadi di tanggal 17 Ramadan, poso-poso. Ramadan peperangan yang sangat dahsyat, terkenal dengan peperangan yang perbandingan kaum muslimin dan lawan itu jauh. Kaum muslimin kayak 300-an, ada yang bilang 313. Nggak tahu 313 apakah di sensus beneran, apakah betul-betul ada daftar hadirnya 313, apa di CAP itu naik presisi 313, belum alam, tapi 300-an. Banyak riwayat mengatakan posisi kaum muslim 300-an dengan posisi lawan itu di atas 1000. Itu kan 3 kali lipat lebih. Badar itu adalah kaum muslimin ketika itu merencanakan untuk mencegah, untuk nyegah, yaitu kafilah. Kafilah itu kan berarti wong didik. Ya kalau disebut sebagai kafilah itu kan utusan. Ya makanya kalau ada lomba-lomba itu kan ada kafilah dari mana? Lomba-lomba Hizbul Wathan itu kan kafilah mana kan utusan perwakilan wong didik. Kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan, kafilah dagang yang mau dicegat oleh kaum muslimin, mau ditemui. Ketika itu mungkin istilah saat itu Sherlock nanti nang Badar. Situ yang pojok lor, situ pojok kidul. Itu yang ditemui kaum muslimin. Ketika itu merencanakan ketemu kafilah itu mana? Orang tidak banyak, bahkan enteng. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Kafilah itu lolos, malah harus menghadapi yaitu 1000 orang lebih. Padahal kaum muslimin hanya membawa 2 ekor kuda dan beberapa unta yang ditunggangi bergantian. Itu harus menghadapi 1000-an orang. Tapi kan tetap nggak boleh mundur. Karena apa? Ini momentum. Bahkan dalam surah Al-Anfal 42 itu disebutkan, kalaupun kamu itu berunding untuk menentukan hari peperangan, niscaya kalian akan berbeda pendapat. Kenapa? Andai kata peperangan itu memang direncanakan akan menghadapi pasukan yang besar, itu kan apa? Kalau direncanakan pasti akan tarik ulur, pasti akan berbeda pendapat. Mau siap, mau enggak, mau saiki terus siap, mau menilai. Ada yang terus pokoknya nggak akan siap. Tapi Allah tiba-tiba langsung menghadapkan kaum muslimin dengan pasukan yang sangat besar itu. Maka disebutlah hari itu sebagai Yaumul Furqan, hari yang membedakan antara before dan after Badar. Maka ketika itu kaum muslimin prestisnya naik. Akhirnya kan kaum muslimin ketika itu nama baiknya kan meningkat, menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Gak main-main, wong 300 lawan 1000 menang. Berarti kemenangan yang spektakuler, kemenangan yang besar. Itulah momentum. Momentum. Kadang kita itu diuji, dihadapkan dengan sesuatu yang di atas ekspektasi. Kadang ekspektasi ini menunjukkan kurang dukur. Habis itu diberikan ujian yang lebih dari itu. Maka kadang itu kita tuh perlu diceburkan ke kolam, ke air, bukan untuk supaya tenggelam, tapi supaya belajar berenang. Perlu dicebur dong. Belajar renang nggak tahu cebur, nggak isok-isok. Kadang-kadang gitu. Maka kadang ini perlu ke belowok, perlu ke belasuk, perlu ke jeglong dulu. Kadang kita diberikan ujian, semakin dewasa, semakin kita ini diberikan ujian-ujian yang di luar nurul, di luar nalar manusia, di luar prediksi kita. Dan itu tidak masalah. Disitulah ketika ujian itu berhasil kita hadapi, kita akan meningkat, kita akan berubah. Maka semoga setiap ujian yang lebih besar dari ekspektasi kita bisa jadi itulah yang Furqan. Itulah yang akan menjadikan pembeda. Nah, maka kita ini kadang dihadapkan dengan itu. Mulai dari yang levelnya kecil, apa yang kita prediksi ternyata lebih dari itu. Sama, saya dulu juga di Pemuda Muhammadiyah, itu kan juga sering dihadapkan pada kondisi-kondisi yang di luar ekspektasi. Bayangkan, ya kalau boleh cerita, dulu saya kan sekolah di Muhammadiyah, tak tahu sekolah Muhammadiyah. Ya, sekolah-sekolah swasta, ya sekolah Bayangkari, sekolah negeri, terus ya paling ini
nyantrinya para ngajinya memang setiap hari Rabu, hari Sabtu atau Ahad pagi pertama itu harus ngaji ke yang disebutnya oleh Yai Abdillah Adi tadi, Yai Abdul Rahim Nur di Porong. Jadi paling kenal Muhammadiyah ya karena sering ngaji di situ. Tiba-tiba mondok, pulang dari mondok berapa 12 tahun di mondok, pulang-pulang terus ditangkap sama yang namanya Ustadz Burhan, Ustadz Burhanuddin, sekretaris PDM Jawa ya, dulu pulang dari pondok tertangkaplah sama beliau itu ya, sama dulu Mas Darul ya, di PCPM Porong. Mas, ayo gabung di Pemuda Muhammadiyah. Ya paling tak pikir gabung pemuda ya oke, gabung di Pemuda Muhammadiyah. Karena kan harus jadi anggota Pemuda Muhammadiyah. Ternyata di luar ekspektasi. Begitu diajak ketemu, tahu-tahu disuruh jadi ketua. Disuruh jadi ketua. Loh, ya apa caranya jadi ketua Pemuda Muhammadiyah? Jadi nanti akan dibimbing. Andai kata ketika itu, hari itu saya menolak untuk jadi ketua PCPM Porong, pasti nggak akan terjadi perubahan apa-apa. Dan harusnya wajar menolak, mungkin nggak tahu melok untung, nggak tahu melok IPN, nggak tahu melok IMN, tiba-tiba disuruh gabung PCPM, disuruh jadi ketua lagi. Yang diketuai, ya anak-anaknya baru kenal itu ada Mas Azhar. Dia kan kenal sama saya, nggak tahu begitu. Wes lulus SMA apa belum sampai jadi ketua, jadi PCPM dulu. Paling saya tas lulus SMA atau masih mahasiswa. Sedangkan saya posisi sudah selesai studi, sudah selesai kuliah, sudah selesai sarjana dengan lulusan yang sangat memuaskan kayak itu. Lulus S1 dengan predikat memuaskan. Puas soal kuliah ini rolas semester. Itu memuaskan. Puas. Jadi predikatnya lulus dengan memuaskan. Puas kuliah rolas semester. Lihatnya kuliah lulus semester sampai sak lulus semesternya. Jadi berarti kan secara usia atau atuh teman-teman yang baru kenal. Akhirnya ya disitulah mungkin saya anggap itu sebagai hari yang membedakan. Kita harus ya didorong, dimotivasi untuk ikut di Pemuda Muhammadiyah. Akhirnya alhamdulillah dengan wasilah Pemuda Muhammadiyah itu ya akhirnya kenal dengan teman-teman ya di daerah, kenal dengan teman-teman Tanggulangi, teman-teman di Candi, ya kenal Mas Ilyas, ya kenal teman-teman ya di Sidoarjo, kenal. Meskipun ketika itu masih belum bisa menjalankan roda organisasi Pemuda Muhammadiyah seperti apa, akhirnya belajar kenal dengan terhubung dengan teman-teman di daerah, akhirnya menjadi terhubung menjadi apa? Kalau dulu saya dibekal oleh kiai saya itu, kamu itu harus pandai membuat networking dan memanfaatkan, itu kan jaringan. Nah kita bangunlah jaringan Pemuda Muhammadiyah, kenal sana sini, dan meskipun dapat etos dari Muhammadiyah. Dan dengan kenal itu akhirnya dikenalkan dengan majelis taklim, kenal dengan Ustaz Ridwan Ma'ruf Peruntas di Pulangan, ya. Sama Ustaz Burhan dikenalkan dengan teman-teman yang lain, kenal dengan teman-teman di jaringan Masjid Muhammadiyah, nggak lama-lama melok perkumpulan BKMN, ya. Akhirnya kenal. Lalu apa yang terjadi ya karena saya paling muda, ya, biasanya sing paling kenal kan paling empuk untuk dikongkon-kongkon gitu. Akhirnya disitulah saya gunakan, manfaatkan, oke lah. Ketika itu ada sebuah momen, jadi takmir masjid kan sudah sepuh-sepuh orang. Sepuh-sepuh ketika itu ada program membuat ID masjid. ID masjid kan harus upload ini, harus bikin akun dan sebagainya. Nah, ya teman-teman majelis takmir itu, ayo mas tolong bantu bapak-bapak ini. Kita tak lumpur. Saya kumpulkan, akhirnya saya kenal dengan ya itulah dengan jaringan Pemuda Muhammadiyah, dengan teman-teman di Muhammadiyah. Lama-lama terjadi lagi. Dulu kan di 2015, 16 sampai 19 itu saya memang aktivitas saya di Tulangan 3 tahun jadi guru dan sepeda sama Ustaz Angga gitu. Nah itu kan termasuk saya banyak mendapatkan ilmu dan ya pelajaran dari Ustaz Angga karena berpartner dulu saya sama Ustaz Angga meguru nang Tulangan terus dipulangkan oleh PCM Porong, dipanggil, Mas tolong bantu di Porong. Di situ saya tanya balik, kalau ini tugas persyarikatan, saya siap.
Kemudian saya kembali, disitulah lagi-lagi terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi. Tiba-tiba dipanggil oleh Pak Masud. Sampai anu Mas, tadi kepala sekolah. Ya apa sih Pak? Saya kan baru sih kan setahun. Andai kata saya menolak wajar, soalnya masih setahun. Apalagi yang saya pimpin orang-orang yang baru saya kenal. Tapi tidak, ketika ada keadaan akhirnya jadilah. Nah, akhirnya kenal dengan beberapa kepala sekolah. Akhirnya teman-teman takmir masjid tadi itu, saya izin ke SMP Muhammadiyah Suko ya 10. Pak izin pinjam satu ruangan, sak internetnya, sak laptopnya. Ketika itu saya koordinir teman-teman masjid itu untuk membuat ID masjid, lalu menganggarkan bantuan ke Kesra, dan banyak yang lolos, banyak yang goal. Nah di situ mereka banyak berterima kasih, banyak terbantu. Akhirnya ketika, nah ini ya, indahnya networking di Muhammadiyah. Nah, ketika saya ditugaskan diberi amanah oleh PDM untuk mengelola SMP Muhammadiyah Pak Porong, ya, di mana ketika itu yes, kalau bahasa kasarnya sekolah kaki judur kan. Sekolah sudah progresnya menurun dan sebagainya. Jaringan Muhammadiyah tidak sangat membantu karena saya sering terhubung dengan teman-teman takmir masjid dan sering ya membantu mereka. Akhirnya yang terjadi ketika saya mengenalkan diri, Pak, saya sekarang di SMP Muhammadiyah Pak Porong, istilahnya ketika mulai gerak murid, maka di situ orang-orang sudah kenal dengan saya, sudah punya ya minimal bahasanya bahasa usaha zaman saya personal branding. Nah, jaringan Muhammadiyah itu yang sangat membantu, yang sangat saya gunakan, saya manfaatkan untuk ya tadi membuat yang memudahkan. Allah memberikan jalan, saya diberi amanah yang sebenarnya di luar kapasitas, tapi Allah juga menyiapkan caranya yaitu dengan menghubungkan dengan teman-teman di Muhammadiyah. Akhirnya sambil berjalan, sambil belajar di pemuda Muhammadiyah, juga sambil berdinamika, sambil mendapatkan banyak ilmu, sambil juga bertemu dengan teman-teman di ortum yang lain, dilibatkan oleh teman-teman di INM, di IPM, kadang diminta bantuan untuk di kegiatan Baitul Arqam dan lain sebagainya. Disitulah maka itu adalah momen. Jadi jangan sampai kita menunggu, loh aku kan saya belum tahu tentang Muhammadiyah, saya belum bisa ini dan itu. Empuk air, kalau sudah nyaman, nanti saja kalau sudah, wah bilang kesempatan itu nanti. Nah, kadang itu juga sering teman-teman ketika dapat kesempatan, Mas, kita belajar untuk ikut berdakwah. Mas, aku yang durung api. Ayo belajar kultum. Nah, biasanya gitu ya, kan Ramadan. Ya, kemarin itu teman-teman di Tanggulangan mengadakan pelatihan. Tidak tahu dari pelatihan itu sudah terjadi berapa mubalik. Nah, kadang teman-teman pemuda kan begitu. Mas, kita gerak Ramadan, kita gerak latihan kultum ke langgar-langgar, ke masjid-masjid, latihan jadi khotib. Ada beberapa orang yang tipikal nggak mau hal seperti itu. Ojo, saya nggak mau khutbah. Kenapa? Nanti kena ayat kabur fakta di Allah. Oke, itu ada benernya, tapi nggak selalu harus begitu. Kenapa kok ada ayat kabur fakta? Itu kan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang dikerjakan, tidak sinkron. Artinya kalau kita sudah menghindar dengan dalil saya belum bisa beramal soleh, maka saya tidak mau mengajak orang untuk amar ma'ruf. Karena saya belum ma'ruf, maka saya tidak mau mengajak untuk amar ma'ruf. Disinilah kadang kita kehilangan momen untuk berubah. Misal, kalau kita tidak mau menyampaikan kebenaran karena kita belum benar, berarti kita ini sudah menghindar dari kebenaran itu. Ya, kita sudah menghindar. Padahal dengan kita menyampaikan kebenaran harusnya termotivasi. Oh, aku harus menyampaikan ini. Berarti kan nasihat ini harusnya pertama kali adalah kembali kepada diriku sendiri. Maka ada khotbah itu kan pasti di awal dengan usikum wa iya kita Allah kan itu. Mongkon wong bertakwa itu kan asli nonton awake dhewe. Kalau kita tidak pernah menyuruh, tidak pernah melibatkan diri untuk beramar ma'ruf, berarti kita menghindari hal-hal yang ma'ruf tersebut. Maka disinilah jangan sampai kita tuh menunggu kondisi itu ideal dulu baru berbuat.
menunggu kondisi ideal baru beribadah. Dan kayak pensiun kayak budal ngaji, dan tadi dari wong pengangguran baru aktif di masjid. Nanti di masjid itu isinya orang-orang pengangguran, bahaya. Kalau di masjid itu isinya diurusi oleh orang-orang yang tidak bekerja, akhirnya dia akan mencari pekerjaan, mencari keuntungan dari masjid. Maka disinilah teman-teman yang dirahmati Allah, maka kita harus banyak berpikir. Maka aku harus mulai serius. Kita harus mulai serius beribadah supaya hidup kita ini tenang. Jangan sampai kita ini nanti aja sholat kalau sudah baik. Tidak, justru kita sholat itu supaya kita baik. Nanti saja ngaji. Kalau sudah ideal, kalau sudah ekonominya sudah, nanti saja berorganisasi, nanti saja pimpin persyarikatan. Kalau urusan pribadi sudah selesai saja. Kapan selesainya? Maka justru kita sambil berproses, justru ketika kita bertemu, kita berdinamika dalam organisasi, di situ kita banyak mendapatkan insight baru, banyak mendapatkan relasi minimal. Maka di sini teman-teman ada sebuah hadis tentang anjuran atau Rasulullah itu pernah bersabda kurang lebih demikian begini. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adabu khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adabu. Jadi orang beriman yang gaul, orang beriman yang bergaul dengan banyak manusia dan bersabar atas adab, bahaya, keburukan yang muncul dari pergaulan itu, dia bersabar, itu lebih baik daripada mukmin yang tidak mau bergaul tapi karena tidak mau mendapatkan konflik, tidak mau tidak bersabar atas nanti keburukan-keburukan yang muncul. Itu kalau kita tarik dalam hidup sehari-hari, anak muda atau manusia yang gaul, yang banyak teman, banyak melibatkan diri dalam sebuah komunitas populasi manusia banyak dan bersabar dengan dinamika yang ada di dalamnya, itu lebih baik daripada yang introvert, yang menyendiri, yang beruzlah. Kayak Nabi yang beruzlah. Nabi kan beruzlah karena apa? Karena memang dia ingin punya waktu pribadi untuk memperbaiki diri. Jadi kita tuh tidak dianjurkan hidup itu sendirian. Jadi orang yang gaul, orang yang berorganisasi dan bersabar dengan dinamika yang muncul dalam organisasi itu lebih baik daripada yang nggak arah organisasi karena nggak mau konflik. Nggak dianjurkan dalam Islam. Maka kita ada masalah. Walau rasa-rasa mas kalau pemuda di sini tukaran dok. Kalau kita bersabar atas tukaran yang ada dalam organisasi itu, itulah yang menjadikan kita lebih baik. Ada tipikal orang yang ketika konflik dalam organisasi itu selalu, aku tak bantuin, terus gak PCP aman, gak mudah-mudahan mau begini dok, saya keluar. Itulah salah satu orang yang tidak dianjurkan dalam Islam. Gak begitu. Kalau ada konflik, ayo hadapi konflik itu. Mending tawur nang jero daripada harus keluar dari kebersamaan. Dan gitu. Kemudian seperti itu harus bersabar terhadap konflik yang ada. Nah, maka di sini teman-teman yang dirahmati Allah, untuk mencoba sesuatu kebaikan, mencoba sesuatu amalan ibadah, amal soleh, tidak perlu menunggu kondisi yang ideal, tidak perlu menunggu kita ini ke arah dunia baru menggapai akhirat. Tidak gitu. Karena dalam hidup ini sebenarnya tidak ada dikotomi antara dunia karo akhirat. Itu urusan dunia dhisik, akhirat kok ayo begini. Nah, si awal ini urusan dunia dhisik, akhirat itu seperti malam terakhir baru mikir akhirat. Tidak bisa. Antara dunia dan akhirat itu semuanya ada korelasinya. Apa yang kita lakukan di dunia semuanya ada pertanggungjawaban di akhirat. Tidak bisa kita pisahkan. Kita berbicara ya ada pertanggungjawabannya kok. Setiap yang keluar dari lisan orang tanggung jawabnya. Yang kita lakukan, kita ketawa, kita menangis, orang tanggung jawabnya. Apa sih ditangisi? Ya, apa yang membuat tertawa, bagaimana tertawanya, apa yang ditertawakan, ada pertanggungjawabannya. Berbuat apapun. Maka Allah itu akan menempatkan kita di sebuah tempat, di sebuah lingkungan, bukan untuk menjadikan kita menyerah, tapi untuk kita itu menjadi cahaya di dalamnya.
Kalaupun kita ini menunggu tempat yang ideal, kadang itu orang-orang itu terlalu termakan dengan motivasi-motivasi yang sebenarnya tidak pada tempatnya. Misal, kalau kamu tidak dihargai di suatu tempat, bisa jadi tempatmu bukan di situ. Carilah tempat yang bisa menghargai kamu. Itu di mana tempatnya? Nah, kalau kita tidak dihargai di suatu tempat, bisa jadi kita memang sesampah itu di tempat itu, betul? Enggak sadar diri, oh dia itu gua play, gitu kan? Terus merasa tidak dihargai, oh dia nggak punya karya, apanya yang dihargai? Ya, terus aku tuh di PCPN nggak dihargai, saya tak cari komunitas yang lain. Dan memang kamu di PCPN nggak gerak kok, di PCPN nggak aktif, di pemuda nggak berkarya, gimana mau dihargai? Jadi kan tidak selamanya begitu. Kita harus apa? Tidak perlu menunggu lingkungan situasi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita ditempatkan oleh Allah di sebuah tempat yang gelap, bisa jadi kita ditakdirkan untuk menjadi cahaya di situ. Meskipun cahaya itu intensitasnya hanya kecil, namanya cahaya tetap cahaya. Ya. Kalau tempat yang gelap, meskipun kita hanya menyalakan korek, kan tetap terang. Justru cahaya itu akan terang ketika di tempat kegelapan. Maka tidak masalah. Tidak harus menunggu tempat yang enak. Kadang ditempatkan, kadang ada contoh apa? Beberapa orang itu ditugaskan di tempat yang gak enak. Ya. Seperti ya kalau pengalaman saya pribadi juga setelah mengabdi di Tulangan itu kan identik dengan saya dulu masuk ke Tulangan seperti orang pulang kampung. Karena apa? Setiap ketemu dengan bapak-bapak yang usianya 60 tahun ke atas, itu hampir semuanya teman bapak saya, karena bapak saya asli Knomo Ganting sih. Asli Tulangan, dan masa kecil saya banyak dihabiskan ya antara Tulangan dan Kemantren situ. Ya, banyak keluarga di situ. Maka ketika itu meninggalkan Tulangan terus ke Porong dengan tempat yang ya situasi yang tidak banyak untuk itu dulu banyak diprotes sama teman-teman. Kita mulai muda juga, Mas sampai kok gelem menerima tawaran wis enak-enak di Tulangan kok pindah nang Porong sing gak politik. Sopo sing jamin apa sih bahasanya dulu? Sopo sing jamin kehidupan sampean? Kader Muhammadiyah ngomong seperti itu. Keliru Mas. Jadi sampean ini yang menguatkan saya supaya bisa menjalankan tugas ini dengan baik, kok malah mengkhawatirkan sopo sing jamin uripe sampean. Padahal itu kan ya kita tidak perlu kondisi ideal. Siapa tahu memang kita ditempatkan di tempat yang tidak ideal karena kita memang dipaksa oleh Allah untuk tadi kita diceburkan ke dalam kolam bukan supaya tenggelam tapi supaya bisa berenang. Nah itulah kita sebagai pemuda karena dia tidak perlu kita melihat oh di ranting kono enak ya jamaah wae. Aku tak melok gabungan kono. Tidak sudah di ranting di mana kita ditempatkan dan di situ kita jadi cahaya. Makanya di dalam Islam itu ada namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa, berta'awun, saling kerjasama, saling membangun jaringan. Terus di Muhammadiyah juga ada namanya fastabiqul khairat. Itu sebenarnya kalau khairat itu kan peletakan ayatnya adalah di ayat tentang apa? Tentang mengungguli orang-orang kafir. Maka fastabiqul khairat konteksnya sebenarnya adalah mengungguli bahwa fastabiqul khairat itu mengungguli orang kafir. Kita fokus dengan agama kita, fokus bersinar dengan Islam kita sehingga bisa mengungguli orang kafir. Nah kita pun berlomba-lomba dalam kebaikan, artinya kita ngopeni, yaitu dalam Islam itu ada teologi ta'awun. Kita yang di cabang sini kita makmurkan cabang kita dengan sambil bersinergi dengan cabang yang lain. Akhirnya masing-masing itu memakmurkan cabangnya masing-masing, memakmurkan rantainya masing-masing sehingga terwujudlah sebuah jaringan yang sama-sama membawa kebaikan. Makanya teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk supaya kita dari momentum Ramadan ini supaya berubah menjadi lebih baik, ya, tidak usah menunggu. Tidak usah menunggu kowe mari yoyo, menunggu kowe wis mari posoan saiki fokus posoan. Masalah yang lain minggir dulu. Tidak. Dulu Nabi dan para sahabat poso-poso juga garap perang Badar. Poso-poso juga garap yang lain. Maka ini dipersyariatkan ada di organisasi. Garapan apapun yang ada di hadapan kita
juga. Seperti tadi Pak Ketua PCM kan cerita, ini internal sekolah anyar mas, tidak bisa misalkan internal sekolah anyar ini kan butuh effort, butuh perjuangan yang besar. Engkau aja ngurusi sekolah anyar yang mari dia tidak bisa. Jadi sekarang semuanya sudah begitu. Saya mau mengembangkan bisnis tapi engkau aja mari dia tidak usah. Ya sekarang ini kita lakukan, tidak bisa menunggu ideal. Maka kalau menunggu ideal bisa jadi nanti kita malah kehilangan momentum. Maka ketika pasukan Rasulullah lari dari perang Badar, maka apa yang terjadi? Tidak akan terjadi perkembangan Islam ketika itu. Tapi ketika maju betul, maka Islam menjadi pasukan kaum muslimin, menjadi pasukan yang diperhitungkan dan ditakuti oleh banyak orang, dan dakwah Islam berkembang. Ya mungkin sedikit hikmah yang bisa kita kaji malam ini. Ya semoga duduknya kita malam ini adalah duduk yang terbaik, yang pahala yang bisa kita nikmati menjadi penolong di akhirat nanti. Dan semoga kita inilah golongan pemuda yaitu yang nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh berkembang dalam keadaan ibadah kepada Allah. Maka nanti ketika di akhirat kita lah golongan orang-orang yang mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan sama sekali kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita syukuri, terima kasih atas kehadiran teman-teman yang ternyata jumlah sekian inilah yang membuat kita ini sama-sama optimis. Ternyata di kalangan anak muda masih ada yaitu orang-orang aneh seperti jenengan semacam ini. Kan aneh, lalu yang nama masjid anak muda aneh. Maka tetaplah kita menjadi aneh, tetap menjadi dan kita ini memang makhluk dari planet lain, itu planet surga yang diturunkan ke bumi. Semoga nanti kembali lagi ke surga. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim walakum. Nah, biasanya acara-acara pemuda Muhammadiyah seperti ini, acara intinya bukan ngaji yang seperti ini. Mari ini ngaji itu acara inti, ojo, bubur, itu intinya. Disitulah banyak hal yang manfaat, banyak hal besar muncul dari obrolan setelah pengajian. Jadi kan hanya untuk formalitas dan menambah khazanah keilmuan saja, tapi intinya kadang yaitu membuat kelompok-kelompok diskusi sambil ngopi-ngopi. Disitulah ada budaya di LKPDPN itu seperti itu, untuk sampai jam 2 jam isu. Dan itu acara inti yang menghasilkan proyek-proyek besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Razak. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Dengan selesainya kajian dari Ustaz Razak, selesai juga acara kita pada malam hari ini. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.